Makassar pagi ini. Satu kebanggaan dan hal yang menyenangkan ya, meskipun di tengah derai hujan, tetapi mall pelayanan publik ini kalau kita mencoba memasuki ruangan demi ruangan yang ada, ini cukup signifikan memberikan tentunya ruang-ruang bagi masyarakat untuk merasakan kenyamanan ketika nanti akan mengurus segala sesuatunya lewat mall pelayanan publik. Di kesempatan ini ada dua narasumber saya yang sudah bersama dengan kita di kesempatan pagi ini. Bersama dengan saya di sebelah kanan saya saat sekarang ada Bapak Helmi Budiman, SSTPMM, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Silakan. Selamat pagi Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa RRI. Ya, saya cinta. Ya. Ini hujan ya, luar biasa ya Pak Kadis ya. Ada Pak Dr. Muhammad Asdar MSI, pengamat kebijakan publik kita. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Asdar. Iya, kita mesti dalam kondisi yang segar aja setiap hari ya. Kemarin pada mengeluh panas matahari, sekarang dikasih hujan, tidak boleh mengeluh lagi. Ya, ini kita kan mengangkat topik tentang transformasi pelayanan publik. Ketika Makassar melalui konsep mall terintegrasi sudah mulai berdiri ya saat sekarang ini, alhamdulillah sebuah impian terwujud lagi. Ya, dan ini bagian dari keinginan pemerintah Kota Makassar untuk memberi pelayanan kepada publik yang ada di Kota Makassar. Nah, kita ke Pak Helmi dulu nih, Pak Helmi. Kan selama ini kita tahunya ya kalau masyarakat perlu dikasih edukasi juga nih kalau ngurus-ngurus masalah-masalah itu kan biasanya dulu kita harus dari gabungan dinas-dinas pindah lagi kemana gitu lah. Apalagi yang kalau sampai harus ke perbatasan Goa ya Pak Helmi ya, ngurus-ngurusnya kayak kecatatan sipil dan sebagainya. Nah, apakah sebenarnya fungsi dari mall pelayanan saat sekarang dibuat? Jadi perlu kami sampaikan mungkin kepada para pendengar setia RRI Kota Makassar. Sekarang pemerintah Kota Makassar sudah punya yang namanya mall pelayanan publik. Memang mall pelayanan publik ini sempat viral waktu itu, waktu saya kepala Bapeda dan saya juga diwawancarai oleh beberapa media bahwa pemerintah kota akan membangun yang namanya mall. Nah, tetapi persepsi dari masyarakat mall itu adalah tempat belanja. Nah, persepsi dari pemerintah mall itu adalah sesuatu tempat yang cukup representatif yang mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di pemerintahan. Nah, alhamdulillah kemarin kami sempat trial kurang lebih 1 bulan dan tanggal 12/12, tanggal cantik juga, bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Mall pelayanan publik di Kota Makassar itu diresmikan bersamaan dengan 42 kabupaten kota lainnya oleh Ibu Menteri Menpan RB. Jadi memang mall pelayanan publik itu merupakan suatu impian dari pemerintah pusat yang kemudian pemerintah daerah, kabupaten kota itu harus mewujudkannya. Nah, sehingga alhamdulillah gedung ini cukup lama pembangunannya, kita kurang lebih memakan kurang lebih hampir setahun dan insya Allah tahun depan akan ada tahap kedua, akan menyelesaikan beberapa lantai yang ada di atas. Tapi khusus mall pelayanan publik itu kita sudah buka. Dan ini merupakan cita-cita yang cukup bagus dari pemerintahan Bapak Dhani Pomanto. Dan memang kita berharap dengan gedung ini, tadi pertanyaannya kenapa mesti ada gedung ini? Gedung ini mengintegrasikan seluruh layanan. Contoh mungkin layanan yang tadi yang ada di perbatasan kota, Capil orang selalu mengeluh ngurus KTP, ngurus KK jauh. Nah, sekarang pusatnya dekat kantor balai kota dan ini betul-betul kantor balai kota ini pusatnya ada di tengah-tengah kita, ada di dekat Pantai Losari dan itu gampang diakses oleh berbagai kalangan atau berbagai tempat. Dan selain mungkin layanan yang ada di pemerintah kota, itu kita juga integrasikan layanan lainnya. Contoh mungkin kalau misalnya orang mau mendaftarkan SIM, STNK, pembayaran STNK itu sudah bisa dilakukan di sini. Udah bisa juga. Pendaftaran SIM, SKCK itu sementara kita negosiasi melakukan MOU dengan pihak Kapolres Tabas. Kemudian untuk tilang itu juga nanti kami upayakan. Ada di sini juga BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan. Nah, mau yang mengeluh melapor itu bisa di sini juga. PDAM, Bapenda yang mau membayar pajak dan retribusi daerahnya. Kemudian mungkin kalau ada yang mau mengurus IMB dulu namanya, yang sekarang jadi PBG, viral juga dulu kemarin. Rame itu. Iya, saya juga yang memviralkan. Itu sudah bisa di sini semua. Jadi semua akan kita integrasikan
Di loket ini kita akan buka kurang lebih 40 layanan atau 40 loket, Ya. di mana itu terdiri dari 40 kementerian dan ada kurang lebih 87 layanan Ibu. Jadi kita terus setiap hari itu kita berupaya lakukan perbaikan. Jadi mungkin fasilitas yang belum lengkap. Jadi memang sebulan terakhir itu dari bulan November kita trial sampai hari ini memang masih banyak kekurangan yang kami akui masih perlu kita perbaiki dengan segera. Nah, sehingga target kita paling tidak mungkin 2 bulan, mungkin di bulan Februari atau bulan Maret itu kita terus per 3 bulan kita akan lakukan evaluasi. Betul, iya, baik. Jadi kalau kemarin kan sudah launching ya, berarti udah bisa ada pelayanan gitu Pak Helmi? Sebelum di launching pun kita sebenarnya sudah ada kita ya? sudah ada layanan ya. Oh, Dari ya, tanggal, ya mungkin karena masih aksesnya belum terbuka lebar gitu ya, sampai masyarakat mungkin pikir ini lagi masih dibangun ini kali ya. Ini gedung apa ini? Iya apa sih sebenarnya, bentuknya kayak perahu. Betul ya. Kan begitu. Jadi ini masyarakat kita menjadi berita gembira sih sebenarnya ya Pak Helmi ya. Karena ini juga akan mengirit biaya transportasi. Betul, pastinya. Nah kalau kayak hujan-hujan begini enggak perlu kemana-mana, kita kan sekali satu kali masuk pintu semua urusan selesai di sini ya. Dan semuanya di sini fasilitasnya gratis. Ya tuh. Nah, tapi jangan dibawa pulang. Lain lagi tuh bungkusan namanya. Iya, bungkusan. Jadi memang sudah ada efektivitas dan efisiensi yang coba dilakukan oleh pemerintah kota lewat mall integrasi ini ya. Betul, Pak ya, Helmi ya. ya. Baik, kita ke Dr. Asdar. Dr. Asdar, ini kan melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar tentang keberadaan mall pelayanan publik ini. Ya, ini menjadi satu pintu ya, cukup terpadu, terintegrasi. Melihat potensi ini, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah ini? Apakah ini menjadi sebuah hal yang positif sebenarnya, ataukah memang ada unsur lain gitu? Ya, baik Mbak Fitri, Pak Kadis. Pertama-tama saya harus mengucapkan syukur alhamdulillah ya, karena tanggal 12 kemarin ya, bulan 12. Iya. Ini terinspirasi dari jualan juga nih kan mall ya. Iya, mall. Dia marketplace kayaknya. Jadi ini bisa menjadi kado ulang tahun ya di akhir tahun oleh pemerintahan Pak Dani Pomanto. Ya, tentu juga untuk kepemimpinan yang baru nanti juga akan menikmati fasilitas ya dengan adanya mall ini, mall pelayanan publik. Namanya saja Sombere dan Smart City. Berarti bagaimana kita mengedepankan rasa kepada masyarakat, hati dengan tetap ada teknologi di dalamnya pelayanan ini. Nah itulah Sombere dan Smart City. Saya kira di Indonesia itu kurang lebih baru 240-an ya yang telah menerapkan MPP. Jadi targetnya pemerintah itu kan 514 semua kabupaten kota. Nah di Sulsel sendiri mungkin baru kurang lebih 8 kabupaten kota ya dari 24 kabupaten kota. Nah Makassar ini yang terakhir ini diresmikan secara online. Dan jujur ini pertama kali saya datang ke sini luar biasa Sama ini. nih Pak Dr. Asdar, makanya saya agak bingung yang kita bayangkan biasanya kan itu mall pelayanan terpadu tidak seluas ini gitu ya. Kita sudah sering ketemu mall-mall juga di daerah-daerah, tetapi ternyata ini memang fantastis ya. Ternyata cukup luar biasa, humble, dan mungkin karena tadi yang disampaikan Pak Dr. Asdar itu bahwa ada tagline Sombere dan Smart City. Iya, jadi akhirnya kan ada keramahan, ada suasana nyaman gitu ya Pak Dr. Asdar ya. Yang pastinya ini kan arahan presiden ya bahwa Perpres itu nomor 82 tahun 2023 itu memang percepatan digital dan perpaduan layanan itu harus tetap dikedepankan kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi hal yang mempersulit masyarakat untuk menjangkau akses pelayanan. Nah kehadiran MPP Sombere dan Smart City Makassar ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa pemerintah Kota Makassar cukup merespon apa yang diinginkan oleh pusat, kemudian bagaimana menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, ya tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama, bahkan pelaku rentan ya, misalnya yang disabilitas juga harus diberikan haknya, sehingga ke depan mungkin yang kita butuhkan sebenarnya ini adalah bagaimana pemenuhan tingkat partisipasi masyarakat. Nah karena ini baru, mungkin Pak Kadis bisa mensosialisasikan dulu tempat ini kepada masyarakat. Karena kenapa
ini sudah luar biasa, tetapi kalau tidak disosialisasikan kepada masyarakat, Tidak saya kira termanfaatkan juga gitu ya. tidak termanfaatkan juga. Jadi PR yang pertama buat pemerintah Kota Makassar, bagaimana agar tempat ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira begitu Mbak Iya. Fitri. Kembali ke Pak Kadis nih, Pak Helmi. Ini kan kita sudah membuat tempat yang nyaman. Tadi menarik benang merah dari bahasa Pak Dr. Asdardi, kayaknya butuh endorse besar nih juga nih menyampaikan kepada masyarakat kita pemanfaatan ini. Ini sudah dalam kurun waktu beberapa bulan, ini kan sudah terevaluasi dengan baik juga ya. Iya. Jadi secara internal tentunya Pak Helmi sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana ke depannya. Ini kan mungkin karena belum banyak orang ya Pak Helmi yang tahu, jadi mungkin pelayanan belum ini gimana nih kalau pas lagi sibuk-sibuknya, itu kan juga sudah harus ada langkah-langkah yang coba dilakukan. Gimana nih Pak? Ya, justru memang sebulan terakhir ini kita ada peningkatan pengunjung yang cukup banyak, dan sejak memang awalnya kita di kantor GTC, dan sejak kita pindah ke sini dari tanggal 4 November kemarin memang sudah ada banyak sekali pemohon atau mungkin pengunjung yang datang. Alhamdulillah kemarin setelah di launching per tanggal 12-12 itu semakin ramai lagi. Dan memang evaluasi kami selain mungkin kita lakukan sosialisasi tadi yang sudah disinggung oleh Pak Dr. Asdar, tentu kami harus memperbaiki banyak sekali fasilitas. Seperti contoh mungkin sarana parkir itu belum tersedia di gedung ini, itu orang harus parkir di luar gedung, sehingga kami kemarin meminta Dinas PU sebagai pengelola gedung utama ini itu untuk cepat membuka aksesnya. Makanya mungkin kalau teman-teman dari RRI datang tadi, kita masih nyebrang-nyebrang. Ya, lihat ada bangunan yang sudah dirobohkan kemarin itu masih ada Bu. Oh. Jadi itu akan dirobohkan sehingga aksesnya akan bisa lebih cepat, lebih kelihatan dari luar. Kemudian berkaitan dengan personil itu sementara kami minta kepada seluruh kementerian lembaga dan SKPD yang nantinya akan berkantor di sini itu segera untuk mengisi slot yang ada. Alhamdulillah kemarin kita sudah minta juga kepada teman-teman di Bang Sulselbar, insya Allah akan ada juga payment point di sini. Jadi kalau misalnya datang berkunjung, kemudian datang misalnya mungkin dia datang ke Bapenda atau mungkin ke Samsat mau membayar, ada transaksi yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian dia tidak punya kris, kan tidak semua orang bisa menggunakan teknologi ini. Dia bisa langsung membayar nanti di payment point Bang Sulselbar. Itu banyak kita yang siapkan fasilitas. Kemudian mungkin ya tentunya berkaitan dengan MOU ini segera kita rampungkan. Mudah-mudahan ya paling tidak di Januari, karena memang Desember kan memang orang rata-rata sibuk mengurus kantornya masing-masing. Jadi apalagi mau cuti panjang besar, ya. Makanya kami berharap di Januari paling tidak kini kita sudah roadshow ke beberapa kementerian lembaga serta instansi pemerintah. Mudah-mudahan Januari mereka sudah bisa menempati gedung ini. Nah ini kalau bicara soal cuti, ini ada pelayanan juga enggak sih Pak Helmi? Tentu selama cuti ya kami cuti juga dong Bu, masa tidak cuti. Tapi ya sesuai dengan komitmen kami, meskipun ada jam istirahat atau jam mungkin makan siang, gedung ini akan tetap terbuka dari jam 8 sampai jam 3 untuk melayani. Jadi jam 12 itu tidak ada cut off untuk istirahat. Jadi meskipun orang datang jam 12, nah itu kita tetap layani. Meskipun berarti juga bertukar ya biasanya. Bertukar ya, akan ada sip-sipan. Meskipun juga mungkin nanti petugas layanannya masih ada di jam 3:30, kemudian ada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan layanan, pasti akan kita layani. Jadi itu sebenarnya jam 8.13 itu sebagai jam operasional. Tapi kalau misalnya masih membutuhkan layanan, konsultasi, sepanjang kami masih ada di kantor ini, kami tetap layani. Begitu. Iya. Ini menarik ya, karena prinsip pelayanan, benar-benar ya. Jadi prinsip pelayanan. Nah mungkin saja semua kantor yang lain ini bisa menjadikan satu contoh di sini nih. Bagaimana sih sebenarnya role model dari sebuah bentuk pelayanan. Ini menarik juga nih Pak Helmi. Kayaknya tantangan nih buat Pak Helmi nih. Supaya ini menjadi pilot project lah ya, jadi role model untuk kemudian nanti bisa dikembangkan di semua institusi yang lain. Nah kedepannya Pak Helmi, dalam kurun waktu tertentu ini, tadi kan triwulanan bakal melaksanakan evaluasi. Tadi juga Pak Helmi sendiri sudah mengatakan memang dalam proses, namanya juga baru ya, tentunya bergulir ini. Nah target pencapaian dengan hasil yang mendekati maksimal lah untuk starting awal bahwa ini sudah bisa menjadi akumulasi keseluruhan pemenuhan kebutuhan
masyarakat itu kira-kira targetnya berapa bulan dari sekarang? Ya Pak paling Helmi? tidak pasti 3 bulan Bu. Evaluasi secara normal sebenarnya 1 bulan ke 3 bulan. Jadi memang 1 Februari bulan, ya sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan itu kita sudah siap rampungkan. Jadi memang setelah MOU-nya selesai kita menargetkan paling tidak Januari sudah close semua, kita deal semua dengan kementerian lembaga dan kita sudah menyiapkan. Memang fasilitas kita sudah siap Bu, jadi kita sudah siapkan beberapa mungkin tenan yang sudah siap, kemudian kubikal itu juga kita sudah siapkan, ruang-ruang khusus kita sudah siapkan, meja dan kursi itu sudah siap semua, sisa diisi personil yang bukan dari pemerintah kota. Jadi memang ini mengintegrasikan seluruh kementerian lembaga ini memang terkadang agak sulit juga karena ya kita tahulah namanya masing-masing punya kebijakan. Ya ada kebijakan, ada ego sektoral, jadi memang kita harus menggunakan soft approach mungkin, jadi kita harus betul-betul terus melakukan pendekatan. Jadi memang target kita ya paling tidak di bulan 2. Dan selain itu setelah 2025 nanti masuk, ini kita sudah punya banyak sekali list inovasi yang akan kita lakukan sembari memperkenalkan MPP ini, gedung MGC ini kepada masyarakat, tentu dengan mengkolaborasikan kementerian-kementerian lembaga yang ada di gedung ini Bu. Baik. Kita terima telepon silakan di 082133339440. Sekiranya ada yang coba berinteraksi dengan kita. Kita kembali ke Dr. Asdar kali ini ya. Dr. Asdar nih, melihat potensi yang dimiliki saat sekarang oleh mall pelayanan publik ini. Tadi Pak Helmi sudah cukup gamblang memberikan gambaran, pada dasarnya pihak pemerintah kota sudah menginisiasi untuk pemenuhan kebutuhan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat kita ketika berada di mall ini. Nah, kedepannya menurut Pak Asdar, bagaimana pemanfaatan mall ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita? Ya, baik. Jadi karena ini adalah konsepnya mall, kita tahu bahwa mall itu kenapa orang mau berlama-lama tinggal dalam mall ya. Ini contoh mall MP, mall apa saja mall yang ada di Makassar. Itu karena kenyamanan dan tidak keluar dari zona itu. Nah, kehadiran MPP Sombere dan Smart City Makassar ini tentunya bagaimana kita meminimalisir yang namanya keluhan. Jadi begitu layanan bagus, tentu kita mampu meminimalisir keluhan. Nah, inilah konsep yang dibangun oleh Kota Makassar ini. Kita harus apresiasi dengan baik. Baik, kita tahan dulu Dr. Asdar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira. Hai, yang habis ulang tahun beberapa hari yang lalu. Iya, ini pendengar setia RRI ini. Iya, Bunda Sopi ya, benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak narasumber. Bunda. Iya. Saya sangat merespon baik ya atas kehadiran NPP, meskipun saya bukan warga Makassar Pak ya. Saya warga Kabupaten Goa, jadi ketika saya bayar PBB itu sudah di NPP Kabupaten Goa. Jadi saya sangat bersyukur bahwa itu semua memudahkan. Kita naik, dikasih nomor antrian, diberi petunjuk bahwa ibu harus belok kanan, kemudian itu sebelah kanan. Jadi saya sangat-sangat puas lah karena pelayanannya sangat baik dan nyaman, aman, tentram, tidak ada gangguan apa-apa Mbak Fira. Alhamdulillah luar biasa. Ya, dan begitupun di kabupaten-kabupaten lainnya yang kelak akan ada NPP-nya. Saya kira seperti itu dari saya Mbak Fira ya. Kenyamanan yang saya rasakan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Bunda Sofi memberikan apresiasi ketika muncul MPP, ada kerasaan nyaman ya. Ini juga kan untuk mereka yang berusia lanjut juga pasti ada upaya-upaya kenyamanan itu juga Pak Helmi. Iya pasti, itu kita sudah siapkan, makanya di gedung ini ada lift, ada eskalator. Jadi orang bisa menggunakan fasilitas ini menggunakan 2 tadi. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa naik tangga, itu bisa pakai eskalator. Kalau tidak bisa eskalator atau mungkin dia menggunakan kursi roda, itu bisa menggunakan lift. Jadi banyak sekali fasilitas. Cuma memang ya itu akan menunggu tahun depan sembari kita menunggu perbaikan dari teman-teman dinas PU. Ini juga saya melihat di sudut-sudutnya ini ada tempat-tempat minum nih Pak Helmi. Ada, memang disiapkan ya? Iya.
Pokoknya semua gratis asal jangan dibawa pulang. Iya. Yang saya khawatir kalau ada lagi cemilan dan cepuloh gitu ya. Ya jadi luar biasa ya sebenarnya. Apalagi kan kita lihat ini tempatmu nantinya juga ini dengan kursi-kursi yang cukup nyaman ya. Ya, jadi memang untuk yang anak-anak ataupun juga yang sudah usia lanjut ini juga bisa merasakan comfortnya. Ya, khusus anak-anak kita siapkan tempat ruang bermain yang tidak kalah dengan di luar. Ada player. Ada playground di sini. Ground di sini di ya. sebelah sana ya, kita sudah siapkan. Cuma betul. memang ya orang harus bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Iya, jangan Menjaga pegawai sini kebersihan. lagi yang Iya, jangan harus jagain pegawai. anaknya, Pak. Betul. Ya, kita siapkan juga ruang baca, ada ruang pamer untuk UMKM, dan gedung ini juga dia terintegrasi dengan teman-teman inkubator UMKM. Jadi semua kalangan dari UMKM itu nanti akan rapat di sini, meeting di sini juga. Jadi kalau misalnya mereka belum punya izin, ke lantai 2 dulu, urus izinnya, baru bisa ke bawah konsultasi, begitu. Baik, luar biasa. Sebenarnya ini berapa lantai sih Pak Helmi? Ini kurang lebih gedung ini namanya nanti Makassar Government Center. Gedung ini akan ada kurang lebih 7 lantai ditambah rooftop. Jadi akan ada 8. Teman-teman yang bergabung per bulan ini sudah ada kami yang pertama bergabung, Mall Pelayanan Publik atau Dinas DPMPTSP Kota Makassar. Kemudian ada Dinas Kominfo, nanti seluruh teman-teman Kominfo itu akan berkantor di atas di lantai 7. Serta akan ada war room yang baru, nanti akan di-launching juga. Oh, jadi lebih dekat lagi nih juga betul-betul bagian dari integrasi pelayanan nih ya, Iya, Master ya. integrasi. Jadi kita bisa lihat dengan jelas nih kondisi CCTV di seluruh Betul, wilayah. ya itu akan dipindahkan semua Kota di sini. Makassar. Dan kemudian kemarin per minggu ini mohon maaf, sudah berkantor juga teman-teman inkubator UMKM. Jadi dulunya yang mungkin orang tahunya di Petarani itu sudah pindah semua ke sini. Dan ya alhamdulillah ini kita juga sudah mulai berinteraksi satu sama lain ya. Semakin mudah juga UMKM yang belum punya izin langsung diarahkan di sini semua. Jadi sambil mereka berkonsultasi di bawah, mereka mengurusinya di sini. Nah, setelah mereka bagus produknya, kemudian dipamerkanlah di sini. Itu sudah ada ruang pamernya kita siapkan juga. Ya, sudah ada juga. Jadi sudah komplit ya, benar ya. Lengkap, Jadi betul-betul pelayanan benar. Betul ya. Ya. Nah, kembali ke Dr. Asdar. Tadi Dr. Asdar masih berkelanjutan tentang bagaimana masyarakat bisa menikmati kenyamanan dan suasana yang ada di mall pelayanan ini. Bagaimana nih? Ya, saya kira dengan Sebagai masyarakat juga nih kayaknya Pak Dr. Asdar udah pertama kali masuk nih. saya pertama kali masuk dan ini luar biasa, sekali lagi saya harus puji karena konsep yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar menghadirkan MPP ini itu kan kembali lagi bahwa ini tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan pelayanan ya. Nah sekarang tinggal bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya yang ada di sini, karena biar bagaimanapun seluruh masyarakat akan tertuju ke sini. Ini nanti kalau sudah efektif ini kita tidak tahu sudah berapa jumlah orang, ratus orang yang akan. Itu yang saya maksud tadi, ketika tiba-tiba langsung rame gitu ya. Olehnya itu harus memang betul-betul bagaimana persiapan dalam hal ini sumber daya manusia, terutama yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu dari Goa itu. Bagaimana pelayanan di awal di depan resepsionis sudah mengarahkan yang untuk mengarahkan, karena tidak semua orang yang datang ke sini itu sudah mahir. Pasti juga sangat masih awan. Apalagi banyak 87 layanan loh tadi. Itulah. Lebih 40 loket. Ya, itu kan kita bisa rasakan. Belum kelihatan ini saja kita sudah bayangkan itu 40 loket ini bakal kemana. Makanya gitu ya. saya yakin Mbak Fira, Pak Kadis ini sudah mampu mensimulasi, melakukan pola-pola begitu banyak masyarakat datang ke sini dan semua bisa terpenuhi layanan yang diberikan oleh Pemkot Makassar dalam MPP ini. Seperti itu Mbak Fira. Nah, keamanan kenyamanan tidak terlepas dari kemampuan security juga nih Pak. Dan kondisi internet yang ada. Ini kan otomatis integrasi, kalau internet lagi gimana-gimana juga masalah juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kondisi yang dipersiapkan oleh pihak mall sendiri? Mengantisipasi segala sesuatunya lah ya. Ya alhamdulillah kalau internet ya kita ke satu kantor dengan Dinas Kominfo. Oh iya. Jadi tarik kabel. sangat mudah berarti. Tarik ini kabel. Nah, cuma memang ya namanya kantor baru memang masih ada tantangan dan hambatan Bu. Jadi memang internet itu salah satu yang kami keluhkan dari bulan November kemarin. Alhamdulillah sudah ada perbaikan, tapi setelah kami simulasikan, jadi memang betul kita sudah lakukan beberapa kali simulasi. Setelah mungkin akan
Ya target kita paling tidak mungkin ada sekitar 200 orang per hari. Ya. Tentu pada bulan-bulan tertentu akan ada peak. Contoh mungkin pada saat orang melakukan pelaporan LKPM atau akhir tahun, pelaporan pajak akhir tahun, itu yang akan terakumulasi semua di bulan Januari ke Februari. Nah tentu kita berharap layanan terhadap internet, keamanan, fasilitas lainnya yang mendukung itu segera bisa dirampungkan. Memang cukup berat tantangannya Bu, karena ini gedung baru, orang belum terbiasa dengan MPP, orang belum terbiasa dengan kantor ini, ya memang kita banyak sekali tantangannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita terus berkat doa masyarakat pastinya, kita berharap ini bisa kita segera selesaikan. Begitu. Baik. Kita di penghujung perbincangan ini Pak Helmi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar mall pelayanan ini betul-betul termanfaatkan dengan baik? Ya, tentunya harapan kami dari pemerintah Kota Makassar, masyarakat semakin mudah melakukan perizinan. Dengan gedung ini orang sudah terintegrasi satu sama lain, tidak ada lagi mungkin kesusahan yang didapatkan masyarakat. Walaupun nanti mungkin ada tantangan dan mungkin hambatan, kami berharap masyarakat bisa memberikan saran dan masukan supaya kita bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan MPP di Kota Makassar. Dan tentu dengan izin yang semakin banyak, kita terus mendorong upaya peningkatan UMKM atau peningkatan dunia usaha nanti ke depan. Karena memang tentu dengan Indonesia yang mungkin akan ada peningkatan penduduk usia emas di 2045, kita berharap orang-orang muda ini semakin giat atau semakin tertarik dalam dunia usaha. Makanya gedung ini menjadi salah satu dari tariknya mengintegrasikan MPP dengan UMKM. Tentu dengan investasi, dengan dunia usaha yang semakin besar, kita bisa juga semakin sejahtera. Nah, sesuai dengan slogan Kementerian BKPM, tentunya investasi tumbuh, Indonesia maju. Begitu. Jadi ada kotak saran nanti ya Pak Helmi? Akan ada. Jadi saran itu kita sudah buka berbagai macam, tidak hanya mungkin saran secara manual, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa komplain via email dan bisa melalui website kami. Jadi banyak kotak saran yang kita sudah buka. Iya, begitu. Jadi memang transformasi ini adalah karena dulu manual, sekarang lebih banyak ke digitalisasi gitu ya. Itu bagian dari situ. Silakan yang terakhir Pak. Ya, kalau closing statement saya pertama adalah karena ini baru Pak Kadis, saya menyarankan bagaimana kalau kita bekerja sama dengan influencer yang ada di Kota Makassar untuk memperkenalkan tempat ini. Yang kedua, karena MPP ini namanya Sombere, berarti bagaimana teman-teman yang ada di kantor ini melayani sepenuh hati. Jangan pernah memperlihatkan raut muka yang kesal, cemberut. Pokoknya harus kita role model pelayanan itu harus penuh dengan senyum ya. Penuh dengan senyuman. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Biar bagaimana hebatnya gedung ini, smart city dan sebagainya, kalau partisipasi masyarakat tidak tumbuh, maksud saya datang ke sini untuk melakukan pelayanan. Nah itu target utama kita, kehadiran daripada gedung ini adalah bagaimana agar masyarakat itu meningkat partisipasinya untuk datang ke sini. Sekarang itu jumlah pengunjung semakin banyak dan terus yang terakhir terus mengedukasi masyarakat. Bukan karena sudah ada tempat ini, Pak Kadis dan teman-teman timnya harus terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang kegunaan dari MPP ini. Saya kira itu Mbak Fira. Ya baik, terima kasih banyak, luar biasa kebersamaan saya dan dua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Ini kalau kita mencoba menyimpulkan sedikit saja bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenali ini ayo datang ke Mall Pelayanan Publik dari Pemerintah Kota Makassar. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.